Mau tanya apa, Azril? Kenapa Pak Anies gak jadi presiden? Azril, kamu kelas berapa, Azril? TKB. TKB. Iya, Tahu Pak Anies dulu calon presiden? gak tahu. Jadi tanyanya kenapa Pak Anies tidak jadi presiden? Azril, kamu pengennya apa? Aku pengen ke Dubai. Pengen ke Dubai. Nah, Azril, ini dia berani maju ke sini loh. Mana mamanya nih? Nah, gini. Di tempat, iya mama pasti tempat perempuan, maksud tempat laki ya? Iya, Azril, kamu belajar yang rajin. Insya Allah nanti cita-citamu bisa terlampaui, ya. Kita doakan ya, Azril jadi anak hebat nantinya ya. Anak ditambahkan dengan kemampuan untuk Anda bisa menjadi pemimpin, entrepreneur yang memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan artinya dia bukan hanya bisa menggerakkan dirinya, tapi juga bisa menggerakkan orang lain. Dan kepemimpinan ini butuh pengembangan. Tanya nih adik-adik, syarat jadi pemimpin apa ya? Apa? Jujur. Ya, apa lagi? Amanah, ya. Patona, ya. Acungan tangan dah, teriak acungan tangan. Apa? Peduli. Peduli ya, apa? Dapat mengatur diri sendiri. Ya. Itu betul. Tapi nggak lengkap. Dengerin nih. Syarat jadi pemimpin adalah punya pengikut, itu aja. Betul, nggak lebih. Nih, saya di depan mihrab. Nih, pakai jubahnya imam. Saya sholat sendirian. Boleh nggak saya dibilang imam? Saya pakai jubahnya imam loh. Saya di mihrab. Boleh nggak disebut imam? Tidak. Yang membuat saya disebut imam siapa? Itu dia yang membuat Anda jadi pemimpin adalah makmum. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Betul tidak? Yang jujur. Itu kriteria pemimpin yang baik. Tapi untuk jadi pemimpin syaratnya cuma satu, punya pengikut yang sukarela. Kalau dipaksa bukan pemimpin, namanya pejabat. Iya. Loh, kalau Anda pejabat, yang di bawah Anda tuh wajib nurut. Suka tidak suka wajib. Kalau pemimpin nurutnya suka rela. Tapi kalau pejabat nggak suka rela. Ya, di sini ada bawa pejabat nih. Pernah ngalamin kan Pak? Sebetulnya nggak cocok, tapi perintah laksanakan. Betul tidak Pak? Iya, saya juga pernah ngalamin begitu. Jadi jangan sampai anak muda jadi pejabat muda. Anak muda harus jadi pemimpin bagi sebayanya. Artinya apa? Diakui oleh sebayanya. Itu yang membuat Anda disebut pemimpin. Jadi ya, karena diikuti. Pertanyaan berikutnya, mengapa diikuti? Kenapa diikuti? Karena dipercaya. Apa yang buat Anda dipercaya? Ini kata kuncinya. Ya. Anda punya integritas, Anda punya kompetensi, Anda punya kedekatan. Itu yang buat Anda dipercaya. Dikurangi yang buat Anda tidak percaya Pak, kepentingan pribadi.
Anda nulis pakai bahasa Inggris, saya itu bahasa Inggris juga ya. Nih, trust sama dengan T, trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Anda catat ini. C apa kira-kira? Yang membuat Anda dipercaya itu karena apa? C. C apa? Nih Pak Guru bilang kompetens. Anda harus punya kompetensi. I apa I? Integrity. I satunya intimacy, kedekatan. SI apa? Self interest. Ibu-ibu sana bisa lihat ya. Self interest. Jadi ada orang yang kompeten, dipercaya, dekat dengan rakyat, tapi mikirnya tentang keluarganya aja. Yang diprioritaskan keluarganya, yang diprioritaskan lingkungannya. Self interestnya gede, dipercaya tidak? Enggak. Jadi adik-adik ingat ini sebagai pegangan buat ke depan. Entrepreneurial skill ditambah dengan integrity, kombinasikan dengan leadership supaya Anda bisa menggerak orang banyak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, di suatu momen ya Anies Baswedan bersama dengan anak-anak, dan di sana ya ada seorang anak ya luar biasa sekali. Ini bertanya sekaligus meramal kayaknya ya. Kenapa? Karena pertanyaan anak-anak ini kan polos. Anak kecil biasanya polos ya dan jujur. Anak kecil tersebut bertanya, kenapa Pak Anies tidak jadi presiden aja? Wow, ini membuat gemuruh para peserta teman-teman, dan pertanyaan yang tak terduga dari seorang anak kecil yang polos, yang bersih ya, terhadap Anies Baswedan. Bahkan seorang anak ini tidak tahu kalau Anies itu pernah menjadi calon presiden. Dan ini kita aminkan saja ya, pertanyaan anak kecil ini yang kepada Pak Anies ini tentang kenapa nggak jadi presiden aja. Semoga dengan pertanyaan tersebut ya Yang Maha Kuasa bisa mendengarkan doa-doa setiap para pendukung Anies ya, supaya Pak Anies bisa menjadi calon presiden di kemudian hari, bisa menjadi pemimpin di negeri ini ya, apalagi dengan kekuatan doa yang luar biasa. Saya yakin ya Anies akan jadi pemimpin. Bahkan Anies meminta doa terhadap anak kecil tersebut agar Anies dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga saja para pendukung Anies tetap setia mendukungnya sampai Pilpres 2029. Apalagi Anies ya digadang-gadangkan membuat sebuah partai ya, partai yang akan membawanya semakin tinggi ya untuk menggapai cita-cita bangsa ya. Pak Anies ini tidak kekurangan dukungan teman-teman ya. Pak Anies ini mempunyai dukungan yang sangat banyak sekali ya, dari aliansi-aliansi masyarakat ya, apalagi setelah jadi calon presiden kemarin ya, nama Anies semakin terbang tinggi ya, dikenal banyak orang, rekam jejaknya disorot, dan itu sudah terbukti bahwa Anies adalah orang yang luar biasa ya di negara kita. Dan saya yakin juga para elit-elit yang berkuasa saat ini pada takut melawan Anies, sebab Anies masih menjadi tandingan yang tak terhingga bagi mereka. Bagi Prabowo Subianto ya, kita yakin Prabowo akan ketar-ketir melawan Anies.
apalagi Anies menjelang 2029 ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.